Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Putri Nurhasanah dari jurusan Sastra Indonesia dengan NIM 2410721031. Pada kesempatan kali ini aku akan membacakan sebuah cerita rakyat yang berasal dari Kalimantan Barat. Nah, tugas ini dibuat untuk memenuhi UTS Retorika kelas C. Selamat mendengarkan. Batu Menangis. Cerita rakyat yang berasal dari Kalimantan Barat. Pada zaman kala, hiduplah seorang ibu bersama anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi terpaksa bekerja di ladang demi memenuhi kehidupan mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi menjadi kian gelap dan berat badannya pun kian menyusut. Namun, apa yang dilakukan Darmi? Dia sama sekali tidak mau membantu ibunya. Kerjanya tiap hari hanya berdandan, berkaca di depan cermin. Ia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya yang mulus dan indah ini akan menjadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Ia akan bekerja sampai sore sebab musim panen sudah tiba. Ibu Darmi berkata kepada Darmi, "Darmi, apakah kamu mau memasak, Nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus memanen hasil ladang kita. Lalu kalau kamu sudah selesai memasak, apakah kamu mau mengantarkannya ke ladang untuk ibu, Nak?" Darmi yang tengah asyik menyisir rambutnya itu seketika terkejut mendengar perkataan ibunya. "Gak mau, Bu. Aku gak mau masak. Kalau aku masak, nanti rambutku yang indah ini akan bau tungku. Aku kan sudah keramas. Aku gak mau, Bu. Kalau aku mengantarkannya ke ladang, nanti kulitku yang indah ini akan kusam, Bu. Ibu Darmi hanya terdiam sedih ketika mendengar perkataan anaknya. Di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan semua hasil panen. Besok, ia akan menjualnya ke pasar. Ibu Darmi sama sekali tidak memperdulikan perutnya yang lapar ini. Ibu Darmi berdoa dalam hati. "Ya Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong lepaskanlah sifat malas dari anak hamba." Setelah selesai memanen hasil ladang, Ibu Darmi langsung pulang ke rumah. Betapa terkejutnya Ibu Darmi ketika membuka tudung saji. Di sana sama sekali tidak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang langsung marah-marah kepada ibunya. "Ibu ini kemana aja sih? Kok nggak ada makanan di rumah? Aku kan jadi lapar, nggak makan seharian." "Darmi, ibu kan sudah menyuruhmu untuk memasak, Nak." "Ih, aku nggak mau, Bu." Darmi sama sekali tidak memperdulikan ibunya. Dia meninggalkan ibunya begitu saja. Keesokan harinya, Ibu Darmi sudah siap dengan hasil panennya. Dia akan segera berangkat ke pasar. Ibu berkata kepada Darmi, "Darmi, ikutlah bersama ibu ke pasar, Nak. Ibu membutuhkan bantuanmu untuk membawa hasil panen kita." Darmi berkata, "Gak ah, Bu. Ibu saja yang pergi. Nanti kulitku kotor. Apalagi di pasar kan becek. Nanti kulitku yang indah ini akan menjadi kotor, Bu. Aku gak mau." Setelah mendengar perkataan anaknya itu, akhirnya Ibu Darmi ke pasar sendirian. Sorenya, Ibu Darmi tidak terlalu banyak, tapi cukup untuk membeli benih dan untuk makan beberapa hari ke depan. Darmi yang melihat ibunya tengah asyik menghitung uang itu, segera mendekati ibunya. "Ibu, bedaku sudah habis, Bu. Belikan yang baru ya, Bu," rayu Darmi. Ibu berkata kepada Darmi, Iya, ibu belikan. Tapi kamu harus ikut ibu ke pasar ya, supaya ibu tidak salah beli."
Akhirnya Darmi terpaksa ikut ibunya ke pasar. Namun di perjalanan, Darmi berbisik kepada ibunya, "Bu, nanti kita jangan jalan berdampingan ya. Ibu di belakangku saja." "Kenapa, Nak? Kenapa ibu harus berjalan di belakangmu?" "Pokoknya ibu jalan di belakangku saja." Dan wajah yang tak terawat itu. Di tengah perjalanan, Darmi bertemu dengan seorang temannya. Temannya itu menghampiri Darmi, lantas bertanya, "Hai Darmi, kamu mau kemana?" "Oh hai, aku mau ke pasar." "Ngomong-ngomong, siapa orang yang berjalan di belakangmu Darmi? Apakah itu?" Darmi yang tak ingin jika temannya mengetahui kalau yang berjalan di belakangnya itu ibunya, lantas berkata kepada temannya, "Oh, dia bukan ibuku, itu pembantuku. Ih, amit-amit punya ibu seperti dia." Betapa sedihnya ketika Ibu Darmi mendengarkannya, namun hanya ditahan dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba, Darmi bertemu lagi dengan temannya yang lain. "Darmi, mau kemana?" "Aku mau ke pasar." "Ngomong-ngomong, yang berjalan di belakangmu itu siapa Darmi? Ibumu ya?" Darmi menjawab, "Bukan, dia bukan ibuku, dia itu hanya pembantuku." Tunggu hati Ibu Darmi semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga, ibu hanya dapat menahannya dalam hati. Sampailah Darmi dan ibunya di pasar. Saat mereka berkeliling di pasar, lagi dan lagi, Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Temannya bertanya kepada Darmi, "Darmi, tumben kamu ke pasar." "Eh, itu siapa yang di belakangmu Darmi?" Lagi dan lagi Darmi menjawab, Dia itu pembantuku. Gak mungkin dia ibuku. Dia itu hanya pembantuku." Ibu Darmi sudah tak kuasa menahan air matanya. Dia sudah tak tahan lagi dengan perbuatan anaknya. Maka ibu pun berdoa, "Ya Tuhan, hamba sudah tak kuat lagi menahan sikap anak hamba ya Tuhan. Tuhan, tolong kiranya Engkau menghukumnya agar dia menjadi jerah. Ya Tuhan, tolong hukumlah anak hamba ya Tuhan." Setelah Ibu Darmi berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit, "Ah, Ibu, tolong aku Bu, ada apa dengan aku Bu? Ibu, kakiku kenapa tidak bisa digerakkan Bu? Ibu, ada apa dengan kakiku Bu? Ibu." Sedikit demi sedikit, tubuh Darmi berubah menjadi batu. Ibu Darmi menangis pilu melihat keadaan anaknya. Ibu berkata kepada Darmi, "Maafkan ibu nak, ini semua terjadi karena perbuatanmu kepada ibu." "Ampun Bu, Ibu ampun, aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi Bu, Ibu ampun." Darmi merintis kesakitan sambil menangis, meminta ampunan dari ibunya. Sayang, semua itu tak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung semua hukuman atas perbuatan yang telah durhaka terhadap ibunya. Ibunya yang sudah mengandung, merawat, dan menjaganya hingga besar. Perlahan-lahan tubuh Darmi berubah menjadi batu, dan batu itu tetap mengeluarkan air mata.